Oke, jumpa kembali dengan channel Aks Andi. Senang sekali hari ini bisa ketemu Pak Andi. Pak Andi sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, Pak Andi, ini sengaja nih saya datang ke sini nih ngopi-ngopi bareng Pak Andi karena memang ini Pak, saya ketemu yang lagi viral nih, ada hal tentang ketenaga kerjaan yang sepertinya ini saya harus tanyakan ke Pak Andi gitu loh, karena rame gitu di media sosial ini. Jadi ada kasus Pak Andi, ini satu orang yang tiba-tiba dipecat atasannya gara-gara ingin izin sakit. Kira-kira ceritanya gini, awalnya dia dengan sopan nyapa bosnya, terus dia minta izin izin nggak masuk kerja sakit, tapi bosnya bilang gini, nggak ada orang di kantor nih, saya juga nggak lagi ngantor nih, saya juga lagi pergi nggak ada di kantor. Nah, kemudian si akun yang ternyata namanya Fajar nih, lagi rame di Twitter ini, berusaha untuk ya udah kalau memang nggak ada orang di kantor saya masuk kerja bos, walaupun tetap saya lampirkan surat keterangan sakit dan didiagnosa tipes. Dan bosnya komentarnya juga mengagetkan Pak Andi. Ternyata komentarnya, ya kalau gue sih surat begituan ke dokter juga dikasih surat, ini nanti ada nih saya liatin. Terus ya udah, kalau lo nggak bisa masuk nggak usah masuk aja selamanya, nanti gaji lo gue yang pastikan keluar bulan ini, thanks. Karena diancam itu, si Fajar ini akhirnya ya udah saya masuk aja gitu, dan terakhir ngabari bosnya, sorry bos nggak bisa masuk karena keluarga melarang, karena kondisi tubuhnya gimana Pak Andi, kena tipes nggak bisa kemana-mana, keluarganya melarang. Tapi akhirnya Fajarnya juga merelakan kalau memang disuruh resign, karena ancaman tadi ini kayak ancaman Pak Andi. Jadi suruh resign, dan ini akhirnya viral di media sosial. Itu saya baca di Okezone, di Brilio, itu semua diliput gitu. Ini jadi sepertinya objek yang panas ini kita untuk bahas gitu Pak Andi tentang ini. Kalau menurut Pak Andi gimana komentar orang dipecat di WA dan sudah ngirim, bicaranya baik-baik, ngirim surat keterangan sakit juga gitu Pak Andi? Nah gini, menurut saya gini, kalau mendengar dari peristiwa itu, saya berpendapat langsung mengatakan bahwa pemecatan terhadap karyawan itu jelas melanggar undang-undang yang berlaku. Oke. Ya. Jadi kita melakukan atau perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja itu ada tata caranya, di mana diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang 13 tahun 2003. Itu cuma ada 11 penyebab terjadinya pemutusan hubungan kerja. Ada 11, cuma ada 11. Selain itu ya tidak bisa dipecat, tidak bisa terjadi pemutusan hubungan kerja. Jadi kalau kayak gini nih, nah kalau gini itu kita coba lihat ya, itu termasuk di dalam kriteria yang 11 itu enggak ya? Saya sebutkan ya, 11 itu. Dari 11 itu ya, dari 11 itu yang yang disebabkan oleh karyawan, dari sisi disebabkan oleh boleh di PHK, disebabkan oleh karyawan itu ada 8. Terus dari pengusaha ada 3. Apa aja? Nah, jadi gini, nomor 1 ya, itu apabila pekerja ditahan pihak berwajib karena diancam pidana. Nah, itu tapi nanti penjelasannya bla bla bla. Kemudian yang kedua, karyawan kena surat peringatan yang terakumulasi SP1, SP2, SP3, ini yang kedua. Yang ketiga, karyawan mangkir 5 hari berturut-turut. Kalau karyawan mangkir 5 hari berturut-turut bisa ya. Yang keempat, karyawan mengundurkan diri. Bisa. Itu bisa dibahas. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, itu karyawan pensiun. Nggak pasti karyawan pensiun meninggalkan perusahaan, terjadi pemutusan hubungan kerja. Kemudian yang ke-6 itu karyawan minta di PHK. Bisa minta di PHK dengan sebab-sebab tertentu.
Yang ketujuh itu karyawan kecelakaan kerja, mengalami kecelakaan kerja atau sakit berkepanjangan atau cacat sudah melampaui 12 bulan dapat boleh di PHK. Yang terakhir dari sisi karyawan itu apabila karyawannya meninggal dunia, otomatis karyawan meninggal dunia pemutusan hubungan kerja. Itu dari sisi disebabkan oleh karyawan, itu ada 8. Kemudian yang dari sisi perusahaan itu nomor satunya perusahaan tutup atau melakukan efisiensi, tutup karena rugi atau melakukan efisiensi, itu bisa terjadi PHK. Kemudian yang kedua dari sisi pengusaha itu perusahaan mengalami pilot, itu bisa terjadi karyawannya di PHK karena pilot sudah tidak bisa menjalankan usahanya. Kemudian yang terakhir itu perusahaan itu berubah status, berubah kepemilikan atau merger atau peleburan atau penggabungan antar perusahaan. Itulah sebab-sebab bisa dilakukan pemutusan hubungan kerja, ada 11 tadi. Nah, kalau kita bicara masalah kasus ini tadi, kasus yang viral tadi, ada orang sakit, ada karyawan sakit, sudah memberikan bukti sakitnya yaitu surat dokter, tapi malah justru pimpinannya menyuruh dia sudah tidak usah masuk lagi gitu. Tidak masuk selamanya. Itu kan ada pemecatan itu namanya. Satu itu dari 11 tadi kriteria tadi nggak masuk yang mana? Itu namanya salah satu contoh seorang pimpinan di perusahaan itu melakukan arogansi. Dan saya meyakini pimpinan ini tidak mengerti undang-undang ketenagakerjaan. Bagaimana tata cara memperlakukan atau melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya. Yang kedua, ini masalah yang kedua yang tidak kalah pentingnya. Pimpinan itu menyuruh karyawannya atau anak buahnya suruh resign atau mengundurkan diri. Namanya mengundurkan diri itu atas kemauan sendiri. Nggak boleh dipaksa. Nggak boleh intimidasi. Nggak mau mengundurkan diri itu gini. Oh, saya dapat pekerjaan yang lebih bagus. Di sana karir saya akan lebih bagus, benefitnya bagus, gajinya lebih bagus, baru mengundurkan diri. Itu pun harus 30 hari sebelumnya memberitahu pengusaha, ya kan, dengan etikat baik, ada serah terima pekerjaan, barang-barang milik perusahaan dikembalikan dulu. Itu namanya mengundurkan diri. Jadi ada dua hal nih pemimpin di sini yang kabar viral itu ada dua kesalahan. Satu, dia melanggar undang-undang tentang bagaimana melakukan pemutusan hubungan kerja dengan cara arogan, tidak sesuai dengan undang-undang, tidak masuk dalam 11 kriteria itu. Yang kedua, dia menyuruh anak buahnya resign kok disuruh. Iya, kebetulan di-share di WhatsApp gitu Bang. Jadi banyak yang komentar tuh ngasih, kok kasihan sampai ada ya atasan seperti itu. Kasihan banget nih yang dialami masih kejadian sakit, udah jatuh, dipecat lagi dari perusahaan. Itu enggak lemes. Makanya kalau seandainya peristiwa ini si karyawan ini menuntut, saya jamin nih di dalam suatu pengadilan penyelesaian hubungan industrial yang adil, itu saya jamin pengusahanya akan kalah karena dia melanggar undang-undang. Pak Andi, ini diskusi kita semakin panas tadi. Jadi ternyata banyak hal yang dilanggar dari kasus ini gitu. Jadi ini saya sebagai pelaku ini juga, kalau saya ini sebagai pelaku ini juga bingung harus bagaimana nih dengan kondisi kita di WA dipecat gitu, PHK gitu, dan ya ini bisa mengancam kehidupan keluarga juga gitu loh ketika di PHK gitu ya. Bukan main-main loh PHK itu gitu. Ini saya harus gimana gitu, dan mungkin ada tips atau saran dari Pak Andi. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa si karyawan yang di PHK tadi, yang dipecat itu jelas ini tidak bersalah. Karena dalam keadaan sakit
dia di PHK. Itu tidak masuk dalam kriteria yang 11 itu. Diancam gitu ya. Nah, diancam, apalagi disuruh mengundurkan diri, semakin salah. Mengundurkan diri disuruh itu nggak ada. Makanya saya sarankan kalau sebagai pekerja, ya setelah pertama harus dilakukan untuk pembatalan pernyataan resign. Ngapain Anda resign? Wong tidak bersalah. Ini dari sisi si yang di PHK. Yang di PHK. Batalkan resign. Kalau perlu bikin surat tertulis bahwa saya membatalkan resign, mencabut resign saya kirimkan ke terlanjur gitu nggak apa-apa Pak Andi kita cabut gitu ya. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ceritakan kronologisnya. Kenapa saya resign, saya didesak seperti ini, saya disuruh mengundurkan seperti ini. Itu akan dibenarkan. Akhirnya saya dengan terpaksa melakukan itu. Sekarang saya cabut. Satu itu, katakan resign. Kemudian yang kedua, Anda sebagai karyawan harus mempunyai niat baik. Kalau memang mempunyai semangat untuk tetap bekerja, segera masuk, minta maaf atas peristiwa ini terhadap atasan Anda, terhadap bagian HRD, bagian industrial relation kalau ada, ya kan? Jadi kalau bisa jangan diputusin di WA gitu ya. Jangan. Ya kan? Ini masalah penting. Masalah pemecatan ini tidak hanya berbicara dengan karyawan itu saja. Buntutnya ada siapa? Buntutnya ada istri, ada anak. Ya kan? Itu tidak gampang. Makanya dalam pemutusan hubungan kerja itu sampai diatur di undang-undang. Undang-undang tinggi sekali. Bukan Kepmen atau bukan Kepres, bukan apa. Ini undang-undang. Saking seriusnya mengatur yang ada kaitannya dengan pemutusan hubungan kerja. Ini nggak main-main. Jadi saya datang ke kantor, minta maaf. Minta maaf kepada pimpinan atau atasan langsung, kepada pimpinan semua. Jangan lupa hubungin bagian Human Capital Management atau HRD lah terkenalnya di situ. Bagian yang hubungannya ke karyawannya. Sampaikan kronologisnya. Kalau di bagian HRD Anda itu paham tentang ketenaga kerjaan, saya meyakini HRD akan memberikan solusi lebih benar lah. Karena ada kemungkinan atasan itu tidak selalu tahu tentang ke-HR-an. Jadi yang bisa melindungi Anda, meluruskan masalah ketenaga kerjaan itu ada di bagian zaman sekarang namanya Human Capital Management, udah di atasnya HRD lagi itu. Nah itu sampaikan. Nah ini hati-hati nih. Kalau Anda sudah mempunyai niat baik untuk minta maaf walaupun Anda tidak salah, ya kan? Sudah menyampaikan ke HRD, manajemen bisa jadi tidak mau menerima Anda lagi, ya kan? Dan Anda mungkin bekerja sudah tidak enak, sudah sampai viral ini, ya kan? Kan ada gengsi-gengsian di sini, iya. Tapi saya harapkan tidak ada gengsi-gengsian, lebih mengutamakan kebenaran menurut saya, ya kan? Daripada gengsi-gengsi tapi salah, ya kan? Kan gitu kan? Nah, kalau itu terpaksa pengusaha itu tetap Anda pecat, berarti pemecatan ini harus berdasarkan yang 11 poin tadi. Sesuai aturan. Sesuai dengan aturan. Nah itu pemecatan ini harus sesuai dengan Undang-Undang 13, tolong dicatat ini, pasal 164. Yaitu perusahaan melakukan efisiensi. Hanya itu yang bisa mengakomodir kita memberhentikan karyawan, tapi karyawan tidak melakukan kesalahan. Itu hanya itu. Yang lainnya harus ada penyebabnya. Saya sarankan kepada pihak pengusaha dalam hal ini. Jadi dalam melakukan pemutusan hubungan kerja itu semuanya diatur. Di 11 penyebab pemutusan hubungan kerja itu. Jangan serampangan, jangan arogan. Kalau seorang pemimpin nggak ngerti, ya nanyalah ke bagian HRD. Kalau HRD nggak ngerti, ya merekrut ke bagian HRD yang ngerti. Kalau nggak ngerti lagi, nanya ke konsultan, ke ke ahlinya lah. Bagaimana? Karena ini kaitannya dengan hajat hidup orang banyak. Nggak bisa semena-mena. Saya mendengar berita viral itu, saya ikut sakit hati. Kalau seandainya saya digituin, itu gimana? Gitu. Yang berikutnya pengusaha harus legowo. Oh,
saya melakukan kesalahan, nggak usah gengsi-gengsi lah. Kalau memang orang itu masih niat bekerja, terimalah seperti biasanya, minta maaf, melakukan islah, bikin hubungan yang harmonis antara pengusaha dan karyawan. Betapa indahnya itu perusahaan itu. Saya kira gitu, Pak Eri. Ternyata ada cara lebih lebih solutif gitu ya. Solusif itu buat si yang di PHK maupun yang dari pengusaha ya. Supaya nggak berakhir dengan pemecatan lewat PHK. Ternyata memang secara aturan itu bisa dijelaskan dan upaya-upaya yang istilahnya merugikan sepihak itu bisa dihindari. Oke, mungkin itu dulu Pak Andi yang kita bahas. Gini, saya tambahkan dikit Pak Eri ya. Dengan berita seperti ini, saya tuh merasa tergugah. Kalau saya menyampaikan hal ini masih kurang jelas Pak Eri ya. Kurang jelas dari pihak pengusaha maupun dari pihak pekerja dalam mengenangani masalah ini. Saya siap kok membantu. Saya siap membantu untuk mengamalkan ilmu saya ini tentang ketenaga kerjaan. Dan As'ad ini juga membantu. Bisa membantu. Saya siap. Saya diundang di mana? Misalnya kita ngobrol sambil ngopi, sambil makan warung Tegal boleh juga. Yang penting ini jangan ada yang dizolimi lah dari kedua belah pihak. Saya kira gitu, Pak Eri. Terima kasih Pak Andi atas pencerahannya. Saya rasa kasus ini bisa kita selesaikan baik-baik ya, apabila tahu aturan yang benar. Terima kasih Pak Andi atas advice-nya. Kita jumpa lagi mungkin di episode berikutnya. Siap.